Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Kamila Awaliyah, NPM C10180095 dari program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini salah satunya untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 mengenai siklus pengeluaran. Di sini, saya mengambil contoh siklus pengeluaran pada perusahaan dagang yang dilakukan secara online. Untuk melakukan pembelian secara online, tentunya akan terjadi siklus pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, order material, supplies, and service. Yang kedua, receive material, supplies, and service. Ketiga, approve supplier atau vendor invoice. Yang keempat, cash disbursement. Di sini saya mengambil contoh kasus sebagai berikut. Amora adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Ia seorang pelajar yang pandai bergaul dan juga sangat memperhatikan akan fashion yang selalu ia kenakan. Pada suatu hari, ia dan keluarganya mendapati undangan untuk acara pernikahan saudaranya. Agar terlihat tampil modis, maka Amora ingin membeli dan mengenakan baju baru. Akan tetapi, pada masa pandemi seperti sekarang ini akan sulit untuk keluar rumah sehingga untuk sekadar berbelanja baju pun akan sulit. Tetapi pada zaman sekarang juga teknologi semakin canggih sehingga banyak sekali online shop yang dapat ia kunjungi untuk membeli baju baru. Agar ia bisa membeli baju baru, maka ia mengunjungi sebuah online shop dan kebetulan ada baju yang ia cari, maka Amora pun langsung melakukan pembelian atas baju tersebut. Suatu ketika, ia melakukan order barang atas barang yang ia butuhkan, maka penjual akan menerima sebuah pesanan atas Amora. Lalu, penjual tersebut pun membuat bukti order rangkap 2, karena yang satunya akan ia kirimkan ke bagian gudang. Setelah menerima bukti pembelian, maka gudang atau toko tersebut pun akan memproses pesanan dari Amora. Dan toko pun akan melakukan pengiriman pembelian barang. Lalu, toko pun mengirimkan barang yang dipesan Amora. Pada saat barang dikirimkan kepada Amora, maka Amora akan menerima dokumen atas penyetujuan atau tidaknya barang yang ia terima, sehingga toko pun akan membuat dokumen sebagai bukti bahwa Amora menyetujuinya. Setelah itu, maka Amora akan melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut, dan penjual pun akan menerima uang dan juga bukti pembayaran atas penjualan yang terjadi. Di sini ada konsumen, penjual, dan toko yang terlibat dalam kasus tersebut. Amora sebagai konsumen, pertama ia membuat formulir pembelian. Di sini sebagai proses Amora membuat formulir pembelian, lalu dokumen formulir pembelian tersebut telah selesai dan ia kirimkan kepada penjual. Maka penjual menerima dokumen formulir pembelian. Setelah penjual menerima dokumen formulir pembelian, maka penjualan akan membuat formulir bukti pembelian. Dan dokumen bukti pembelian tersebut dibuat rangkap 2, karena yang satunya akan penjual kirimkan kepada toko. Lalu, setelah toko menerima bukti pembelian, maka toko tersebut akan melakukan proses barang atas pembelian. Setelah barang diproses, maka toko akan membuat dokumen atas proses barang, dan produk akan dikirimkan dilampiri dengan dokumen penyetujuan barang. Setelah produk dan dokumen penyetujuan barang sampai kepada konsumen, maka konsumen akan melakukan pembayaran, dan konsumen pun akan membuat bukti pembayaran yang akan dikirimkan kepada penjual. Maka penjual pun akan menerima dokumen bukti pembayaran atas transaksi pembelian yang telah terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.